Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Adinda Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ekonomi. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pengantar Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bu Nadia Rista, MPDE, saya di sini akan meresensi buku yang berjudul Hukum dalam Ekonomi. Di dalam buku ini, judul bukunya Hukum dalam Ekonomi. Pengarang bukunya dengan Elsie Kartikasari, SHMH, dan Advendi Simanungsong, SHMM, dengan penerbit buku PT Gramedia Widya Sarana Indonesia atau bisa juga disebut dengan Grasindo. Kota terbit ada di Jakarta dan tahun terbit pada tahun 2005. Tebal buku 216 halaman. Dalam buku ini terdapat 12 bab. Yang pertama, bab 1 itu membahas tentang mengenai hukum ekonomi. Nah, di dalam buku ini dijelaskan mengenai definisi dan tujuan hukum, pengertian ekonomi, serta apa itu hukum ekonomi. Terus bab 2-nya itu membahas tentang subjek dan objek hukum. Di dalam babnya terdapat tentang badan hukum, objek hukum, hukum benda, hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan utang, macam-macam pelunasan utang, dan gadai. Dan bab 3-nya itu membahas tentang hukum perikatan. Di dalam bab itu juga membahas tentang dasar hukum perikatan, asas-asas dalam hukum perjanjian, once prestasi, akibat-akibat once prestasi, hapusnya perikatan, dan Memorandum of Understand atau bisa juga disingkat dengan MOU. Dan bab 4-nya itu membahas tentang hukum dagang. Di bab 4 itu terdapat hubungan hukum perdata dengan hukum dagang, berlakunya hukum dagang, hukum pengusaha dan pembantu-pembantunya, pengusaha dan kewajibannya, bentuk-bentuk badan usaha, perseroan terbatas, penyatuan perusahaan. Dan di bab 5 itu membahas tentang surat-surat berharga. Babnya terdiri dari jenis-jenis surat berharga. Dan di bab 6 itu tentang hukum asuransi. Di bab ini membahas tentang dasar hukum asuransi, penggolongan asuransi, prinsip-prinsip asuransi, polis asuransi, dan juga bab 7-nya itu tentang hak kekayaan intelektual. Di bab ini dibahas mengenai prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, klasifikasi hak kekayaan intelektual, dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia, dan juga hak cipta, hak paten, hak merek, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan juga desain tata letak sirkuit terpadu. Lalu di bab 6 itu membahas mengenai pasar modal. Di sini di bab 8 mendefinisikan tentang pengertian dasar hukum, produk-produk yang terdapat dalam pasar modal, para pelaku dalam pasar modal, instansi yang terkait dalam pasar modal, reksadana, lembaga penunjang dalam pasar modal. Lalu bab 9-nya itu membahas tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen itu mendefinisikan tentang asas dan tujuan, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, dan juga sanksi untuk bagi pengusaha. Lalu bab 10-nya itu di sini membahas tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Di dalam bab ini membahas pengertian dari asas dan tujuan, kegiatan yang dilarang, perjanjian yang dilarang, hal-hal yang dikecualikan dari undang-undang anti monopoli,
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan juga sanksi. Lalu bab 11-nya itu membahas tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Di bab ini mendefinisikan tentang pengertian pailit, pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan, keputusan pailit dan akibat hukumnya, pihak-pihak yang terkait dalam pengusuran harta pailit. Dan juga yang bab terakhir, bab 12 itu di sini membahas tentang penyelesaian sengketa. Di bab ini mendefinisikan tentang cara-cara penyelesaian sengketa. Nah, menurut saya kelebihan buku ini itu bahasanya mudah dimengerti dan juga fisik bukunya di sini masih bagus walaupun buku sudah lama, dan juga kekurangannya itu mungkin kalau bagi saya itu terlalu banyak pasal undang-undang hukum sehingga sulit untuk menghafal ya. Tetapi jika emang lebih suka menghafal, pasti dia lebih menyukai buku ini. Kalau saya lebih sulit untuk menghafal pasal-pasalnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.